Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 13, yang dia miliki hanyalah kamu. Setelah membaca informasi yang dikumpulkan, mamamu merasa beberapa pertanyaan telah terjawab dan juga pertanyaan baru. Tidak heran dia tidak dapat menghubungi Su Zipei. Mereka menerima dukungan finansial dari orang kaya. Namun, bagaimana wanita miskin seperti dia dan anak terlantar bisa berkenalan dengan orang seperti itu? Oleh karena itu, mamamu merencanakan perjalanan ke rumah kecil untuk bertemu saudara perempuannya dan mengetahui seluruh kebenaran. Belakangan, Mu Tangsui juga mengetahui bahwa Mu Qiki menghadiri Iten karena dia menerima dukungan dari beberapa taipan. Namun, dia juga mengetahui dari mantan tetangga bibinya bahwa Mu Qiki diseret untuk dijual. Dengan kata lain, Mu Qiki mungkin mendapat keuntungan dari hubungan terlarang. Mu Tangsui tersenyum memikirkannya. Di sini dia memikirkan trik apa yang digunakan Mu Qiki untuk mengatasi dirinya sendiri. Sungguh kotor. Meski gitu, bagaimana dia bisa memberitahu ayahnya bahwa Mu Qiki menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjadi kaya? Sore harinya, mamamu berangkat menuju rumah kecil. Namun, penjaga keamanan menghentikannya ketika mobil Ma mendekati alamat tersebut, meskipun mereka bersedia membantunya menyampaikan pesan. Su Zipei tidak menyangka mamamu akan muncul secepat itu. Tetap saja, posisinya terjamin dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu-satunya keinginannya adalah agar Mu Qiki memiliki kehidupan yang baik, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia bahagia dengan keluarga Seng. Dia tertawa dingin membayangkan keponakannya kembali ke keluargamu. Apakah dia akan membiarkannya tersiksa lagi? Setelah bersiap-siap sebentar, Su Zipei pergi ke gerbang mansion dan menemukan saudara perempuannya. Dia tidak menerimanya dengan hangat seperti sebelumnya. Zipei, ayo pergi ke kafe terdekat. Lewati kafe. Katakan apa yang ingin kamu katakan, aku masih harus memasak untuk Qiki nanti. Su Zipei membuka pintu mobil adiknya dan duduk di kursi. Apa itu? Mamamu tidak menyangka Su Zipei bisa bersikap gitu dingin terhadapnya, dan tersenyum sedih. Anda menyalahkan saya karena tidak membantu Qiki. Su Zipei tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Kamu tahu betul sifat kakak iparmu, aku. Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Jika kamu tidak gitu takut kehilangan tempatmu, kamu tidak akan tinggal diam ketika putrimu tidak diakui. Su Zipei berkata dengan dingin. Mereka berdua kembar, namun hanya Qiki yang dibuang. Zipei, jangan telepon aku, jangan datang mencari kami. Qiki hidup dengan baik sekarang, dia tidak makan dari meja Anda, dan dia tentu saja tidak membutuhkan uang Anda. Anda pasti senang putri Anda dibesarkan oleh orang lain. Apalagi yang kamu inginkan? Kata-kata Su Zipei nyaris berlebihan. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Mamamu menutupi wajahnya dengan tangan dan bersandar pada kemudi. Saya tidak menginginkan itu, tapi Qiki membunuh neneknya sendiri. Dan bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan hal itu? Kata-kata Mu Tangsui. Senyuman Su Zipei menjadi semakin dingin. Tangsui tidak akan berbohong. Dan Qiki akan melakukannya. Ya, terserah. Ini tidak seperti hanya beberapa kali perlakuan istimewamu memunculkan dampak buruknya. Bagaimanapun, Qiki tidak akan kembali, dan jika masih ada kebaikan yang tersisa di kepalamu, jangan ganggu Qiki. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluargamu. Dengan kata-kata itu, Su Zipei membuka pintu dan hendak turun, tapi mamamu menghentikannya. Zipei, jangan pergi. Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan dipikirkan kakak iparmu jika dia tahu? Jadi apa? Apakah Qiki tidak diperbolehkan menerima bantuan agar keluargamu tetap bahagia? Apakah dia seharusnya hidup dalam kemiskinan, dan dijual adalah hal yang pantas dia dapatkan? Itukah yang kamu inginkan? Saat dia melihat mamamu tidak bisa berkata-kata, Su Zipei tersenyum dan membuka pintu. Ada pepatah yang mengatakan yang lemah adalah yang paling keji. Kamu bukan lagi adikku mulai hari ini, jadi jangan pernah datang ke sini lagi. Aku tidak akan menemuimu meskipun kamu bertemu. Setelah itu, Su Zipei keluar dari mobil mamamu. Baru-baru ini, Su Zipei menjadi berkemauan keras, dipengaruhi oleh Seng Xiao dan Mu Qiki. Dia telah menjaga kesabarannya di masa lalu, hanya untuk menerima rasa sakit hati dan kebohongan yang tiada habisnya. Jadi mengapa tetap diam lagi? Oleh karena itu, bukan nasib Mu Qiki yang berubah setelah dia ditangkap. Nasib Su Zipei sendiri juga telah berubah. Sementara itu, perkataan Su Zipei membuat mamamu sangat sedih.
Suaminya tidak pernah berusaha memahami kesulitannya di rumah, dan kini saudara perempuannya sendiri tidak mau mengakui kepedihannya. Bagaimanapun, dalam pikirannya, Mukiki adalah anak dari keluargamu, dan pada akhirnya harus mematuhi aturan mereka tidak peduli siapa yang membantunya. Pembunuhan neneknya atau tidak diakui oleh keluarganya sendiri adalah skandal yang akan mempengaruhi saham keluargamu. Jika dia salah menanganinya, suaminya pasti akan mengejarnya. Tapi sekarang, Su Zipei pun tidak mau mendengarkannya. Karena itu, dia mogok total di dalam mobil, menangis sepenuh hati. Meski gitu, apakah Su Zipei akan peduli? Dia hanya akan menganggapnya dramatis. Menurut keluargamu, siapa diri mereka sebenarnya? Kaisar. Dan setiap orang harus mematuhinya. Butuh upaya besar untuk membebaskan Mukiki dari kehidupan yang penuh penderitaan dan kesengsaraan hingga berada di bawah perawatan orang lain. Namun keluargamu khawatir masalahnya akan terungkap dan berdampak pada mereka. Bahwa kehidupan Mukiki akan berjalan sesuai harapan mereka. Su Zipei benar-benar berharap setiap orang di keluargamu mati gitu saja, bahkan jika dia tahu bahwa pikiran seperti itu sangat jahat. Mukiki tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, hanya bibinya yang memeluknya gitu dia sampai di rumah. Apa yang telah terjadi? Bibi Zipei. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluargamu menemukanmu, memohon atau menyusahkanmu, jangan pernah menyerah. Tetaplah bersama Tuan Muda Seng apapun yang terjadi, buang dendam atau keluhan darah apapun. Saya hanya berharap Anda hidup dalam kebahagiaan. Bahkan jika dia masih muda, Mukiki cukup sensitif untuk menebak bahwa sesuatu telah terjadi sehingga bibinya menceritakan hal itu padanya. Dan mengapa dia sangat membenci keluargamu? Bibi Zipei, santai saja. Aku tidak akan pergi meskipun kakak Seng mengusirku. Aku akan menunjukkan pada keluargamu apa itu. Dan aku tidak pernah tahu kalian berdua punya hobi seperti itu. Suara iblis Seng Xiao tiba-tiba berbicara dari samping mereka. Putra mahkota Agung Huang Yao, mengambil makanan secara gratis dari rumah seorang yatim piatu dan seorang ibu tunggal. Tuan Muda Seng. Su Zipei berseru cepat dan penuh hormat, membebaskan Mukiki. Mukiki, selesaikan pekerjaan rumahmu. Seng Xiao berkata dengan cepat. Mukiki mengangguk patuh, dia tidak akan segera pergi. Kalau gitu aku akan mulai memasak. Su Zipei segera pergi ke dapur. Seng Xiao mengikutinya. Bersandar di ambang pintu dapur, dia bertanya untuk memastikan, apakah seseorang dari keluargamu berkunjung pada sore hari. Kamu tahu. Su Zipei terkejut. Saya meminta Jing Yun menyambut mereka untuk asuransi. Seng Xiao berkata terus terang. Su Zipei mencibir dingin saat menyebut nama mamamu, dan memberitahu Seng Xiao semua tentang kunjungannya di sore hari. Tuan Muda Seng, selain saya yang hampir tidak memenuhi syarat sebagai keluarga, yang dimiliki Kiki di dunia ini hanyalah Anda.